Di sini perkenankan kami untuk mempresentasikan diskusi PKM, ide PKM kewirausahaan kami, yaitu sushi beras merah sebagai alternatif jajanan sehat dan rendah gula. Kami beranggotakan yang pertama Marta Setia Wijaya B200 195 68, kemudian Luki Eka Wahyudi B200 190 577, kemudian Maharani Sinta Dewi B200 195 92, dan Muhammad Syafei B200 190 593. Memasuki yang pertama, latar belakang dari KM ke KAI ini adalah yang kita ketahui gaya hidup atau pola makan yang sehat dewasa ini menjadi perhatian di dalam masyarakat Indonesia, karena saat ini banyak masyarakat makanan yang mengandung lemak tinggi dan minyak yang berpotensi mengakibatkan berbagai penyakit yang berbahaya seperti diabetes. Penyebab diabetes dipengaruhi oleh pola makanan yang tidak sehat dan dikonsumsi secara berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi pemicu dari penyakit gula darah muncul. Organisasi International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan setidaknya terdapat 463 juta orang pada usia 20 sampai 79 pada tahun 2009, atau setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3 dari total penduduk pada usia yang sama, dengan angka yang sangat tinggi dan terus meningkat. Tentunya kekhawatiran ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat Indonesia tentang kesehatannya. Salah satu cara untuk mencegah diabetes adalah dengan mengatur pola hidup sehat dan pola makan rendah gula. Salah satu pola makan rendah gula adalah dengan mengkonsumsi beras merah. Beras merah ini cocok untuk substitusi nasi atau sebagai pengganti nasi untuk asupan energi utama atau makanan pokok. Segelas nasi merah, satu gelas nasi merah tumbuk mengandung 216,45 kalori, 88% magnesium, 18,8% asam amino triptofan, 3,5 gram serat atau beras putih mengandung kurang dari 1 gram, dan proteinnya 2,2-5% lebih tinggi dari beras putih menurut Lupita 2015. Namun masyarakat Indonesia tidak begitu cocok dengan konsumsi beras merah karena karakteristiknya yang kasar dan apek. Maka dari itu kami mengembangkan variasi menjadi dari beras olahan beras merah menjadi lebih menarik dengan dibuat menjadi sushi. Sushi merupakan makanan khas dari negara Jepang. Olahan makanan Jepang umumnya berbahan dasar ikan mentah dan nasi, dengan atau hanya sedikit bumbu. Sushi termasuk olahan makanan yang praktis karena pembuatannya yang mudah dan porsinya yang mengenyangkan, baik sebagai kudapan ataupun makanan berat. Alternatif pembuatan sushi bisa menggunakan beras merah dengan campuran yang mampu menghasilkan tekstur yang lengket. Berdasarkan uraian di atas, inovasi yang menimbulkan diferensiasi produk adalah makanan diet alternatif yang menarik dan sehat, yaitu sushi beras merah. Sushi beras merah bisa menjadi pilihan makanan praktis dan sehat bagi masyarakat yang sedang menjalani diet rendah gula maupun menjalani diet atau program fitness atau sebagai kudapan yang menarik. Ya, potensi produk sushi meninjau minat pasar dan masyarakat akan makanan yang berlaber luar negeri saat ini cukup tinggi. Dengan branding yang tidak kalah dengan produk lokal, kami mencoba merintis usaha sushi ini dengan ide yang unik dan berbeda dari usaha sushi kebanyakan, yaitu dengan menggunakan bahan dasar produk Indonesia, lokasi yang berada dalam wilayah khatulistiwa dan di jalur vulkanis, yang menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara beriklim tropis yang mendapat curah hujan tinggi, tanah yang kaya akan mineral dan subur menjadikan keunggulan sendiri, sehingga bahan-bahan yang dibutuhkan akan mudah ditemui. Lokasi usaha produksi sushi beras merah ini akan dilaksanakan di dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain dalam lingkungan kampus, pemasaran produksi juga akan dilakukan di lingkungan Surakarta. Target pemasaran produk ini mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama orang yang sedang menjalani diet rendah gula, program fitness, atau sebagai jajanan sehat. Selanjutnya, cara atau teknik pengolahan sushi beras merah.
Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Alatnya berupa soleh 2 buah, rice cooker 1 buah, baskom 1 buah, mangkok 1 buah, pisau 2 buah, sendok 2 buah, penggulung sushi 2 buah, dan sarung tangan plastik 1 pack. Kemudian bahannya berupa beras merah 500 gram, minyak wijen 1 botol, gula 200 gram, garam 250 gram, nori 1 pack, mentimun 1 buah, wortel 1 buah, salmon 170 gram, soyu atau kecap asin 1 botol, mayones 100 gram, dan wijen 100 gram. Selanjutnya untuk kemasan kita membutuhkan box mika 1 pack, cup sayur 1 pack, sumpit 1 pack, stapler 1 buah dan isi staplernya 1 box, serta kantong plastik 1 pack. Cuci beras merah sampai bersih seperti mencuci beras pada umumnya. Kemudian masak nasi menggunakan rice cooker seperti memasak nasi pada umumnya. Setelah nasi matang, pindahkan nasi ke dalam baskom. Kemudian masukkan minyak wijen, gula dan garam. Kemudian aduk hingga merata. Sambil mengaduk bisa dikipas-kipas agar uap dari nasi tersebut cepat menghilang, kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah nasi dingin dan tercampur, nasi siap digunakan. Kupas timun, buang bijinya dan potong kecil-kecil. Kupas wortel dan potong kecil-kecil. Siapkan nori dan salmon. Siapkan penggulung, sushi, dan pakai sarung tangan plastik. Kemudian, taruh lembaran nori di atas penggulung sushi. Bagian mengkilat dari nori ditaruh menghadap ke bawah. Taruh nasi merah di atas nori dan ratakan hingga setengah dari lembaran nori. Susun bahan-bahan isian yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu timun dan wortel yang telah dipotong kecil-kecil, serta salmon. Setelah itu, gulung sushi hingga nasi merah menjadi padat. Agar lembaran norinya menempel, oleskan sedikit air pada ujung lembaran nori tersebut. Tambahkan mayones dan wijen di atas sushi. Potong sushi menggunakan pisau menjadi 8 bagian atau sekitar 1,5 cm per potongnya. Tuang soyu atau kecap asin ke dalam cup. Susun potongan sushi dan soyu yang sudah dimasukkan ke cup, serta sumpit, kemudian masukkan ke dalam box mika, lalu stapler dengan rapi. Langkah terakhir, masukkan paket sushi ke dalam kantong plastik. Nah, selanjutnya ini merupakan desain logo dan kemasan produk dari kami. Desain logo dan pengemasan produk merupakan hal yang penting dalam strategi pemasaran. Pengemasan produk bertujuan agar produk bisa dikenal oleh masyarakat. Produk susah memakai konsep kemasan yang higienis. Kemasan susah mengutamakan kebersihan sehingga menjaga produk tetap higienis. Susah dikemas menggunakan box mika. Hal ini selain menjaga kebersihan produk, namun juga bertujuan agar produk bisa bertahan lama. Selain itu, kemasan box mika ditambah dengan logo yang merupakan citra dari produk itu sendiri agar masyarakat mudah mengenali produk ini. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Biaya-biaya atau jenis-jenis pengeluaran yang pertama yaitu bahan habis pakai, besaran dana sebesar Rp222.000. Yang kedua yaitu peralatan sebesar Rp306.000, kemudian transportasi Rp20.000 dan lain-lain Rp70.000. Jadi total semuanya adalah Rp618.000. Untuk biaya produksi, total biaya produksi variable cost ditambah fixed cost itu alat dan bahan cuma 306.000 ditambah 222.000, hasilnya atau totalnya 528.000. Kemudian untuk penentuan harga pokok produksi dalam 1 bulan dengan rumus biaya produksi dibagi total produksi. Untuk total produksi rata-rata penjualan per hari 15 pieces, yaitu 15 dikali 30 hari, totalnya 450. Kemudian 528.000 atau biaya produksinya dibagi total produksinya 450 pieces,
hasilnya 1.175.000. Kemudian untuk analisis break even point per unit, rumus fixed cost dibagi price dikurangi variable cost per unit. Jadi 306.000 dibagi 20.000 dikurangi 222.000 dibagi 450, hasilnya 157 unit. Untuk analisis keuntungan penjualan per tahun, yaitu total penjualan harga jual dikali jumlah dikali 12 bulan. Tuh harga jual 20.000 dengan jumlah rata-rata penjualan 450 pieces dikali 12 bulan, jadi totalnya 108.000.000 rupiah. Untuk biaya produksi per tahun, biaya produksi per bulan dikali 12 bulan, jadi 528.000 rupiah dikali 12 bulan, hasilnya 6.336.000 rupiah. Jadi untuk keuntungan per tahunnya, rumusnya total penjualan per tahun dikurangi biaya produksi per tahun 108 juta rupiah dikurangi 6.336 juta, jadi totalnya 101.664.000 rupiah. Jadi untuk keuntungan per bulannya, total keuntungan per tahun 101.664.000 rupiah dibagi 12 bulan, hasilnya 8.472.000 rupiah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.